Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Kali ini gue akan ngelanjutin pembahasan dari novel yang kemarin. Nah, di video kemarin itu kan pakai suara Google ya. Banyak yang komplain tuh, bang ini bang ini bang itu bang itu bang. Ya begitulah, karena suara saya kemarin itu agak-agak kurang ya guys ya. Jadi kali ini pun masih sih, cuman ya seadanya aja gitu. Maaf kalau videonya pendek. Ya. Oke, jangan berlama-lama lagi, langsung kita gaskan. Nah, di video kemarin kan sampai pada pembahasan yang dimana Kain dan beserta rombongannya itu mau dicegat oleh dua orang dari kubu musuh gitu, pokoknya nggak tahu lah. Nah, si musuh ini juga cukup hebat, bisa menyembunyikan kehadirannya dari para petualang. Cuman Kain yang bisa menyadarinya. Setelah beristirahat sejenak, rombongan Bishop pun kembali melanjutkan perjalanan dengan perlahan sambil tetap waspada. Secara berkala mereka pun mulai mendeteksi adanya pengintai, namun para penyerang itu baru terdeteksi sekitar 1 km ke depan. Kain pun membuka jendela kereta dan berbicara kepada Cloud untuk memberitahu Cloud bahwa para penyerang berada 1 km di depan mereka yang berjumlah sekitar 100 orang. Lah, Cloud pun terkejut mendengar jumlah penyerang yang sebanyak itu hanya untuk merampok. Mendengar reaksi Cloud, Kain pun menduga bahwa mereka bukan sedang melakukan investigasi, namun ada maksud tertentu di balik semua itu. Ketika Kain sedang berbincang dengan Cloud dari kereta, Bishop Hanam pun memanggilnya. Saat Kain menanggapinya, Bishop Hanam pun menjelaskan bahwa di wilayah Marineford tidak ada bandit seperti itu, dan jika ada yang seperti itu yang muncul, pasti itu adalah perbuatan salah satu dari kardinal. Bishop Hanam pun menambahkan bahwa untuk pemilihan itu para bishop telah kembali dari masing-masing negara mereka sehingga dapat dipastikan bahwa mereka itu adalah salah satu fraksi dari keempat kardinal yang ada. Mengingat Bishop Hanam juga mengemban suara dari sekitar 20 orang pendeta di kerajaan Esport, dan jika dia memberikan suara kepada lawan salah satu fraksi, maka fraksi lain pasti akan kerepotan. Mengingat kakaknya adalah salah satu kardinal, maka kakaknya tidak akan mungkin mengirimkan berandalan untuk menyerangnya. Jadi kemungkinannya tinggal 3 fraksi. Kain dan Cloud pun merasa marah setelah mendengar penjelasan Bishop Hanam itu, karena mereka telah tega menggunakan bandit untuk menggagalkan pemungutan suara, bahkan tega membunuh orang. Untung di Wakanda kayak gitu ya. Mereka mengerti bahwa posisi seorang Pope sangatlah menggiurkan, namun itu bukan berarti seseorang bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Nah betul, posisi seorang menjadi presiden itu sangatlah menggiurkan, tapi jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Ya misalnya apa sih, bahas politik. Lanjut. Kain pun mengingat kasus Hinata ketika dia datang berkunjung ke kerajaan Esport, di mana Ksatria Kuil gagal dalam melakukan pembunuhan kepada Sang Saint. Kain pun tersenyum pahit menyadari bahwa ternyata ada juga dunia kegelapan yang bernaung di bawah nama kepercayaan dari Marineford. Meskipun melihat Bishop Hanam nampak khawatir, namun Kain dan Cloud hanya saling memandang dan kemudian tersenyum. Cloud pun mengatakan kepada Bishop Hanam bahwa itu bukanlah masalah selama mereka mempunyai Kain di sana. Itu berarti para penyerang telah gagal. Jadi, yang harus mereka lakukan sekarang adalah menangkap dan menginterogasi para penyerang itu untuk mengungkap siapa di balik penyerangan tersebut. Cloud pun membuat kuda berlari untuk memberitahu para ksatria dan berpetualang lainnya. Maksudnya petualang lainnya. Mereka pun mulai bersiap untuk melakukan pertempuran. Setelah mereka hampir sampai ke lokasi para penyerang itu berkumpul, semua orang pun turun dari kuda. Mereka berpikir lebih baik turun dari kuda ketimbang harus jatuh dari kuda yang terkena panah. Kain pun berbicara sebentar kepada Sang Bishop Hanam dan dia pun segera berpindah ke bagian kusir. Ketika rombongan itu perlahan-lahan maju, muncullah para perampok dari kedua sisi seolah mereka sudah menunggu. Mereka pun nampak memakai armor yang lusuh, namun pedang yang mereka gunakan nampak masih sangat bagus. Salah seorang perampok pun maju ke depan dan memerintahkan para pengawal dan petualang yang mengawal Bishop untuk membuang senjata mereka, karena itu adalah wilayah terlarang.
Namun, mereka juga sudah mengerti tidak akan mungkin ada orang yang akan mendengarkan ketika disuruh membuang senjata, dan mereka yang jumlahnya lebih dari 100 orang itu pun mulai menyebar dan perlahan mendekati rombongan Bishop. Cloud pun mulai memprovokasi para perampok itu dengan mengatakan bahwa mereka semua tampak tidak lebih kuat dari para perampok yang berlagak-lagak. Para kesatria pun nampak mulai tegang, namun Cloud tetap melanjutkan perkataannya dengan bertanya dari fraksi kardinal mana mereka berasal, karena dia berniat akan menendang pantat si kardinal itu saat mereka sampai di kuil. Ekspresi para perampok itu pun mulai marah dan memerah setelah mendengar ejekan Cloud itu. Ketika pasukan pertama para perampok itu maju, semua orang pun mulai bersiap memegang senjata dan busur mereka. Salah satu penyerang pun mengejek balik Cloud dan mulai berkata buruk kepada Rina, Millie, dan Nina dengan nada melecehkan. Namun baik Rina, Millie maupun Nina nampak tenang dan tidak memperdulikan perkataan itu, karena mereka tahu bahwa mereka sudah dipastikan tidak akan kalah. Nina pun sudah bersiap dengan tongkatnya seolah dia sudah siap menembakkan sihir kapan saja. Saat mereka terus melecehkan para gadis, Rina dan Nina pun berdiri di kedua sisi Cloud. Para perampok itu pun tertawa dan nampak memasang senyuman kotor di wajah mereka. Namun itu adalah akhir bagi mereka. Nina dan Rina pun melancarkan sihir AR Cutter dan Firewall milik mereka. Sihir yang dilontarkan keduanya pun membuat para perampok yang berada di garis depan terbelah dua dan langsung terbakar hangus. Pisau udara yang ditembakkan Nina pun terpecah menjadi beberapa bagian dan tidak berhenti hanya karena telah memotong satu orang, namun terus memotong beberapa orang sekaligus. Sama halnya juga dengan dinding api yang terus menjalar selebar 10 meter dan setinggi 5 meter itu, yang terus menelan dan membakar habis para perampok tersebut. Terdengarlah suara jeritan dari berbagai tempat dan para petualang pun mulai maju. Telah disepakati sebelumnya bahwa para ksatria akan bertanggung jawab melindungi kereta, sedangkan para petualang akan melakukan serangan. Pada awalnya para ksatria merasa kecewa, namun mereka pun menerima bahwa prioritas utama saat ini adalah keselamatan sang Bishop. Kain pun berdiri di tempat kusir lalu mulai menembakkan sihir ke arah perampok yang berada di kejauhan yang bersiap dengan panah mereka. Sihir air bulat milik Kain pun melesat satu persatu dan meledak seketika setelah menyentuh targetnya dan membunuh para perampok itu dalam sekali serangan. Lebih dari 80% dari mereka pun telah dikalahkan dan mereka pun mulai merasakan ketakutan setelah menghadapi kekuatan para pengawal dan mulai berhamburan melarikan diri. Rina dan Nina pun mengurangi jumlah penyerang dengan menembakkan sihir ke arah mereka yang melarikan diri, dan banyak di antara mereka yang membuang senjata mereka agar bisa lebih cepat melarikan diri. Namun tentu saja Cloud dan kelompoknya akan tetap mengejar mereka. Beberapa petualang yang berhasil melarikan diri pun merasa lega karena tidak berhasil dikejar oleh para petualang yang mengerikan tersebut. Mereka pun tidak menyangka yang mereka lawan adalah monster semua, karena sebelumnya mereka mengira para pengawal Bishop hanyalah petualang rank C. Dan mereka yang selamat itu pun berencana untuk melapor kepada orang yang mengirim mereka nanti. Para bandit itu pun berpikir mereka telah berhasil lolos, namun di ujung pelarian mereka itu sudah terlihat sosok Kain yang memegang pedangnya bagaikan iblis berambut perak yang tersenyum mengerikan. Kain yang terbang di langit pun berputar agar dapat menghalangi rute pelarian para perampok. Namun mereka malah menunjukkan ekspresi seolah mereka masih memiliki harapan karena memandang Kain itu hanyalah seorang bocah. Mereka yang sejak tadi sudah menghadapi petualang yang seperti monster, namun kali ini yang muncul di hadapan mereka hanyalah sosok anak-anak yang bahkan belum dewasa, yang membuat mereka yakin bahwa mereka pasti bisa lolos. Karena Kain menembakkan sihir miliknya dari jarak jauh, jadi para perampok itu pun tidak merasa takut berhadapan dengan Kain. Para perampok yang tersisa pun berlari menuju Kain sesuai instruksi dari salah satu mereka, karena sebagian besar dari mereka telah membuang pedang mereka untuk berlari sebelumnya. Jadi beberapa di antara mereka pun menggunakan tangan kosong dan ada pula yang menggunakan belati, dan ada juga beberapa dari mereka yang masih memegang pedangnya. Ada sekitar 20 orang perampok yang tersisa dan mereka pun beranggapan bahwa mereka dapat melarikan diri setelah itu. Namun satu ayunan dari Kain pun membuyarkan harapan mereka tersebut. Hanya satu kali tebasan saja itu sudah membuat sebuah bilah udara yang menyerang para perampok itu. Kain pun tidak bermaksud untuk membunuh semua orang, jadi
ia pun hanya mengarahkan serangannya kepada kaki mereka. Namun serangan itu justru membuat bagian bawah tubuh para penyerang itu terpisah dari bagian atasnya dan membuat mereka jatuh satu persatu. Ih, sakit tuh. Lebih dari separuh jumlah mereka yang berada di barisan depan pun terjatuh dan darah pun mengucur deras dari bagian tubuh mereka yang sudah terpisah tersebut. Para perampok yang masih belum terluka pun mulai kehilangan semangat bertarung mereka dan melemparkan senjata-senjata mereka menandakan mereka menyerah. Kain pun menyarungkan kembali pedangnya dan menunggu bala bantuan. Sambil menunggu, ia pun menggunakan sihir pemulihan untuk menutup luka mereka yang terluka. Sedangkan yang masih belum terluka langsung diikat dengan tali. Para perampok itu pun tidak menyangka bahwa akan ada kumpulan monster yang mengawal rombongan itu dan mereka pun hanya bisa tertunduk lemas. Ketika Kain sudah selesai mengikat para perampok itu, Claude dan para pengawal lainnya pun datang sambil mengawal kereta. Claude dan Kain pun beristirahat setelah mereka menyerahkan penginterogasian kepada para kesatria. Ketika semua petualang telah duduk melingkar dan Claude pun mulai berbicara dan mengatakan bahwa senjata para perampok itu semuanya terlihat sama. Jadi hal itu mengindikasikan bahwa mereka memiliki pendukung. Selain itu, gerak-gerik mereka juga tidak terlihat seperti perampok. Kebanyakan perampok biasanya menyerang dengan tidak terorganisir. Namun kali itu gerakan mereka terlihat cukup terkendali. Claude pun berpikir bahwa meskipun gerakan mereka tidak terlalu cepat, namun ada di antara mereka yang sedikit berkemampuan dan memegang komando. Setelah mendengar perkataan Claude, Rina pun memberikan tambahan dengan memberi motivasi kepada semuanya agar lebih semangat. Millie dan Nina pun nampak tidak terlalu memperdulikan hal itu karena mereka tahu mereka punya Kain. Para petualang lainnya pun terkejut menyaksikan kekuatan Kain yang sebelumnya mereka anggap anak kecil itu ternyata sangat kuat sehingga wajar jika Claude pun mempercayainya. Claude pun membenarkannya sambil mengatakan bahwa Kain adalah petualang peringkat S yang jauh lebih kuat darinya. Rina pun memukul Claude yang dengan mudahnya berbicara tentang rahasia Kain. Namun para petualang yang tidak mengenal Kain itu pun hanya bisa tertegun. Kain pun hanya bisa tersenyum pahit karena memang Kain sendiri tidak berniat menyembunyikan hal itu dari rekan yang dapat dipercayainya. Para petualang yang awalnya tidak berani mengeluh hanya karena Kain adalah kenalan Claude dan sekarang mereka pun menjadi semakin yakin bahwa tindakan mereka itu benar dengan tidak mengganggu Kain. Mereka pun menatap Kain dengan ekspresi seolah mereka lega. Kain ikut dalam pengawalan itu sebagai seorang petualang, jadi ia pun tidak bermaksud untuk mengungkapkan identitasnya yang sebagai seorang bangsawan. Claude pun juga tak pernah menyebutkan hal itu karena selalu diingatkan oleh Rina, sang istrinya. Mereka pun mulai melanjutkan perbincangan mereka dan kemudian beberapa ksatria kuil pun datang menghampiri Kain dan yang lainnya. Para ksatria kuil itu pun akan menjelaskan apa yang mereka dapatkan dari interogasi mereka. Para ksatria mengatakan bahwa pemimpin kelompok penyerang telah tewas saat pertama kali mulai bertempur. Tapi anggota kaki tangannya masih hidup. Lalu ketika mereka melakukan interogasi kepadanya, orang itu malah menelan racun dan tewas seketika. Ekspresi ksatria itu pun semakin gelap. Dia pun mengepalkan tinjunya kuat-kuat dan alisnya pun mengkerut karena mengetahui kenyataan bahwa pemimpin perampok serta kaki tangannya itu adalah seorang ksatria kuil juga. Ekspresi Kain dan yang lainnya pun langsung menjadi tegang mendengar pernyataan yang tak terduga itu. Namun mereka juga telah menduga hal itu sebelumnya. Oke, sebentar kita minum dulu ya guys ya, biar lancar nih. Mantap kali. Kain dan para petualang pun terdiam setelah mendengar perkataan ksatria kuil tersebut. Hanya Kain yang mampu menjawab dan mengungkapkan dugaannya tentang hal itu. Para petualang pun terkejut mendengar perkataan Kain dan mereka pun menatap ke arahnya. Kain pun mengatakan bahwa sebenarnya dia sudah mendengarnya dari sang bishop dalam kereta. Namun dia merasa masih ada beberapa hal yang belum pasti. Seperti yang sudah diketahui bahwa dengan adanya pemilihan pop baru, maka para bishop dari berbagai negara datang ke kuil utama dan para priest yang ada di Marineford pun juga ikut berkumpul. Korban perampokan pun juga kebanyakan adalah orang-orang gereja, jadi semuanya pun berhubungan. Kain pun menjelaskan bahwa orang yang mendapatkan suara terbanyak akan menjadi pop. Dengan mengurangi jumlah suara untuk kardinal yang menjadi saingannya, maka akan bisa membuat dirinya mendapatkan suara yang dominan.
Terlebih jika ada yang terlambat atau tidak datang pada hari pemilihan karena ada kecelakaan, maka suara yang mereka bawa dianggap tidak valid. Kain pun menjelaskan berbagai alasan lain yang mungkin berkaitan dengan penyerangan kepada orang-orang gereja. Mengingat kejadian di masa lalu, ada banyak para perampok yang bahkan masih memiliki kepercayaan dan mereka akan dengan segan menyerang orang yang berhubungan dengan gereja. Namun kali itu mereka terlihat sangat terang-terangan, dan semua penjelasan Kain itu pun mengarah pada satu kesimpulan, dan bahwa para ksatria pun dapat menyimpulkan dalang dibalik semua peristiwa itu adalah kardinal kandidat Pop selain kardinal yang didukung oleh sang Bishop Hanam. Kain pun mengangguk menyetujui kesimpulan ksatria kuil itu. Claude pun bertanya bagaimana cara para penyerang itu membedakannya, karena mereka juga tidak tahu siapa yang ada di dalam kereta dan mendukung kardinal yang mana. Mendengar pertanyaan dari Claude itu, semua orang pun mengangguk seakan mereka sependapat. Sang bishop pun tiba-tiba muncul dari belakang dan menjelaskan kepada ksatria. Sang bishop pun membungkuk sedalam-dalamnya atas kekacauan itu yang membuat tidak hanya para ksatria kuil, namun Kain dan para petualang lain pun terkejut dan panik melihat tindakan sang bishop yang sangat tiba-tiba itu. Seorang priest memang ada di gereja-gereja yang ada di kota, namun sosok bishop adalah sosok yang mengawasi gereja-gereja di seluruh kota yang ada di sebuah negeri dan merupakan orang dengan kekuasaan tertinggi di antara gereja-gereja yang ada di negeri tersebut. Dan sosok itu sekarang menundukkan kepalanya di hadapan mereka. Wajar saja mereka terkejut. Dengan panik, Rina pun mengatakan agar sang bishop mengangkat kepalanya karena pengawalan itu sudah menjadi tugas mereka. Setelah berterima kasih, sang bishop pun menjelaskan bahwa kakaknya merupakan salah satu kardinal kandidat Pop dan siapapun pasti sudah bisa menebak bahwa dirinya pasti akan memberikan suaranya kepada kakak. Terlebih lagi di kereta itu selain ada bendera Marineford juga memiliki lambang kerajaan Esport, maka orang akan dengan mudah menduga bahwa Bishop Hanamlah yang menaiki kereta itu. Meskipun kakaknya itu tidak terlalu memperdulikan fraksi dan tidak punya banyak teman yang bahkan jika pemilihan itu berjalan dengan normal, dia pasti tidak akan menang. Tapi menurut Bishop Hanam, mereka pasti ingin mengurangi faktor-faktor yang tidak pasti. Jadi mereka pun merencanakan serangan tersebut. Bahkan sang bishop pun merasa tidak yakin dengan kemenangan kakaknya. Namun sang bishop tidak bisa memaafkan mereka yang memanfaatkan ksatria yang harusnya digunakan sebagai pelindung sesama, malah digunakan untuk melakukan penyerangan kepada sesama. Dengan kejadian tersebut, sang bishop pun akan berusaha memasukkan hal itu untuk dibahas ketika dia sampai di kuil utama nanti, dan meminta kepada para ksatria dan para petualang untuk melanjutkan pengawalan setidaknya sampai ke kuil utama. Berdasarkan kontrak, pengawalan kali itu termasuk perjalanan menuju ke ibu kota serta perjalanan pulang. Sedangkan Kain berniat melakukan pengawalan dan membuat pertemuan dengan Hinata, sang sen di kuil utama. Lalu, tubuh para perampok itu pun dimasukkan ke magic bag yang dibawa oleh para ksatria. Mereka pun memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan dan memastikan identitas mereka setibanya di kuil utama. Dan hal itu pasti akan mengungkapkan kardinal yang merencanakan serangan tersebut. Pada kenyataannya mereka tidak mempunyai bukti apapun, jadi mereka pun hanya bisa lebih waspada dan mengawasi pergerakan para kandidat lainnya. Kain pun mulai merasa khawatir tentang masalah apa yang akan terjadi nanti dalam pemilihan Pop kali itu. Setelah beristirahat sejenak, rombongan kereta itu pun melanjutkan perjalanan mereka di jalur pegunungan. Sebelum matahari terbenam, mereka pun sampai di tempat yang memungkinkan untuk berkemah. Tempat berkemah itu dikelilingi oleh pagar di sekitar ruang terbuka di dekat jalan raya dan memiliki sumur di tengahnya. Sudah ada dua rombongan yang berkemah di sana. Salah satunya adalah kelompok pedagang, sedangkan satunya adalah kelompok orang-orang gereja. Kereta mereka pun diberhentikan di tempat yang tidak mengganggu, dan petualang pun mulai mengeluarkan barang-barang dari kereta dan mempersiapkan kemah. Mereka adalah kelompok lain selain parti Claude. Mereka melakukan itu karena menilai Claude dan partinya telah berjuang dalam pertempuran. Kain pun juga mengambil beberapa barang yang dibutuhkan dari item box miliknya. Walaupun menurutnya bisa saja dia mengeluarkan sebuah rumah di sana agar lebih nyaman, namun kondisinya tidak memungkinkan. Sewaktu di Dintel, Kain telah membuat beberapa rumah di halaman belakang dan kemudian menyimpannya di dalam item box miliknya.
Saat itu Kain membuat berbagai jenis rumah, mulai yang hanya berlantai satu hingga mansionnya yang besar. Namun dengan menyimpan sebuah bangunan saja sudah menjadi kasus langka. Tentu saja ia tidak bisa mengeluarkannya di tempat di mana ada banyak orang seperti itu. Ketika sedang menyiapkan hidangan, salah seorang dari kelompok yang berkemah bersama mereka pun mengunjungi Kain dan kawan-kawannya. Orang itu menggunakan jubah putih dan dapat dengan mudah ditebak bahwa orang itu adalah orang gereja, usianya sekitar 20 tahunan. Dan pemuda itu pun tersenyum lalu berbicara kepada Kain dan kelompoknya. Pemuda itu pun mengatakan bahwa dia telah melihat lambang kerajaan Esport di kereta rombongan itu. Jadi dia pun bisa menebak bahwa rombongan itu adalah rombongan Bishop Hanam. Dan maksud kedatangannya itu adalah untuk menyapa Bishop Hanam. Kain pun menanggapinya dengan sopan dan akan segera memberitahu Bishop Hanam. Namun sebelum itu Kain pun menanyakan identitas pria itu terlebih dahulu. Pria itu pun memperkenalkan dirinya sebagai seorang priest yang bernama Oliver. Kain pun mengerti dan segera menemui Bishop Hanam. Di antara para petualang hanya Kain yang melakukan interaksi dengan Bishop. Jadi dia pun segera menuju ke tenda tempat Bishop Hanam beristirahat. Kain pun mengatakan keperluannya kepada kesatria yang bersiaga di luar tenda dan setelah menunggu sebentar dia pun mendapatkan izin untuk masuk. Ketika Kain memasuki tenda, terlihatlah sebuah meja yang diatur untuk melakukan sebuah pertemuan dan nampaklah mereka yang sedang ada di tengah rapat dan Bishop Hanam beserta dua orang ksatria pun sedang memperhatikan peta. Lalu sang Bishop pun bertanya kepada Kain perihal maksud kedatangannya. Kain pun mengatakan bahwa di luar sudah ada priest Oliver yang ingin menyapanya. Pada awalnya sang Bishop nampak sedikit berpikir keras, namun pada akhirnya dia pun tersenyum dan mengangguk tanda setuju. Setelah mendapatkan jawaban, Kain pun segera meninggalkan tenda dan kembali masuk bersama dengan priest Oliver. Dan ksatria kuil pun keluar dari tenda. Bishop Hanam pun mempersilahkan sang priest Oliver duduk dan priest Oliver pun duduk. Ketika Kain ingin meninggalkan tenda, ia pun dihentikan oleh Bishop Hanam dan akhirnya dia pun juga duduk di sebelahnya. Melihat keberadaan Kain, awalnya priest Oliver sedikit mengubah ekspresinya. Namun ia segera mengembalikannya dan mulai menyapa. Setelah mereka saling menyapa, priest Oliver pun mengatakan bahwa dia hanya ingin berbicara berdua saja dan meminta Bishop Hanam untuk mengosongkan tempat itu. Sekilas, priest Oliver pun melirik ke arah Kain, namun Bishop Hanam menggelengkan kepalanya. Bishop Hanam beralasan bahwa dia baru saja diserang oleh sekelompok bandit dalam jumlah besar dalam perjalanan ke sana. Meskipun mereka berhasil melewatinya, namun para pengawal memberikan nasihat kepadanya agar dia tidak sendirian apapun yang terjadi. Priest Oliver pun prihatin dan bersyukur bahwa Bishop Hanam bisa selamat. Padahal sebelumnya dia juga melewati jalur yang sama. Bishop Hanam pun bersyukur dia memiliki pengawal yang sangat berbakat sampai-sampai bisa mengalahkan mereka. Namun menurutnya jika rombongan lain yang akan diserang, mungkin mereka tidak akan bisa menghadapinya. Di sini gue rasa si Bishop Hanam ini mulai menyadari ya bahwa ya pokoknya gitulah. Priest Oliver pun mengungkapkan tujuannya, yaitu untuk membicarakan tentang pemilihan Pope kali ini, yang langsung dijawab oleh sang Bishop Hanam bahwa dia sama sekali tidak bermaksud untuk mengungkapkan hal itu pada siapapun sampai hari pelaksanaannya tiba. Priest Oliver pun mengerti dan berterima kasih atas kesempatan yang diberikan Bishop Hanam kepadanya untuk berbicara. Ia juga berharap Bishop Hanam bisa sampai di kuil utama dengan aman dan selamat. Nah sayangnya si si Oliver ini tidak ada ilustrasinya ya. Banyak karakter yang tidak ada ilustrasinya. Dengan nada sedikit tidak enak, Oliver pun mengatakan itu dan segera berdiri lalu ia pun meninggalkan tenda. Setelah Oliver pergi, Bishop Hanam pun terlihat menghela nafas leganya. Hanam pun minta maaf kepada Kain karena telah menunjukkan sesuatu yang buruk kepadanya. Kain pun tidak mempermasalahkan hal itu. Hanam pun mengatakan bahwa orang-orang dari gereja kota pun sudah mulai berusaha mencari informasi terkait pemilihan itu, sehingga kemanapun mereka pergi semuanya pasti akan seperti itu. Hanam pun mulai menceritakan tentang keempat kardinal yang ada saat ini. Oliver tadi merupakan fraksi dari Kardinal Bangla. Fraksi itu dikatakan memiliki kekuatan politik yang paling besar. Namun kali ini ia melakukan beberapa gerakan di balik layar. Kardinal Denter yang merupakan kakak Bishop Hanam memiliki pendukung yang sedikit. Namun menurutnya sebagai adik, kakaknya itu memiliki kepribadian yang cocok untuk menjadi seorang pop. Namun memang akan sulit untuk melawan banyaknya jumlah dan diperkirakan kakaknya pasti akan kalah dalam pemilihan tersebut.
Curhatan itu pun berlangsung sekitar 30 menit, lalu Bishop Hanam yang telah selesai berbicara pun terlihat sedikit lebih lega. Setelah mendengarkan curhatan Bishop Hanam yang sudah terlihat lebih tenang itu, Kain pun mulai membungkuk kepada Bishop Hanam dan kemudian meninggalkan tenda. Namun Kain tidak kembali ke tempat Claude dan yang lainnya. Ia malah menghilang dan menghapus hawa keberadaannya. Nah, si Kain ini kayaknya ya itulah. Di dalam sebuah tenda, Oliver pun sedang menuangkan wine dan kemudian meneguknya. Sekaligus setelah mengetahui Bishop Hanam yang telah menjadi targetnya telah selamat, seorang ksatria kuil pun menuangkan minumannya lagi sambil mengatakan bahwa jumlah penyerang yang dikerahkan sudah sangat banyak dan seharusnya hal itu tidak akan membuat Bishop Hanam bisa lulus. Bahkan, dia juga sudah menambahkan beberapa orang ksatria yang berbakat di sana. Meskipun Oliver tahu bahwa jumlah fraksi Kardinal Denter yang didukung oleh Bishop Hanam hanya sedikit, namun kemungkinan itu ia akan menang masih ada, karena Kardinal Denter itu cukup terkenal di antara para pendeta yang tidak tergabung dalam fraksi. Oliver pun segera memerintahkan satu orang untuk pergi ke kuil untuk memberitahukan hal itu. Karena jika mereka memberitahukan anggota fraksi Bangla yang ada di sana dengan cepat, maka mereka bisa mengatur pembunuh bayaran sebelum rombongan Bishop Hanam sampai di kuil. Karena jika rombongan Bishop Hanam sudah tiba di sana, maka mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Kesatria kuil itu pun mengerti dan membungkuk kepada Oliver lalu kemudian meninggalkan tenda. Oliver pun bertekad untuk menghabisi kandidat lain, karena jika ada posisi bishop yang kosong, maka dia mungkin akan menjadi kandidat pengisi posisi itu. Priest Oliver pun meminum wine-nya yang tersisa. Nah, di sini sayangnya si Oliver ini kan udah dimata-matai oleh Kain ya. Kain kan sesudah dari tempat tendanya sang Bishop Hanam itu, dia menghilangkan hawa keberadaannya untuk pergi mengawasi si Oliver ini. Jadi gitu, harusnya sih gitu ya, harusnya. Dah sampai segini dulu untuk pembahasan kali ini. Banyak yang kacau lah, dari vokal, dari teksnya banyak yang kayak asal-asal salah sebut gitu pokoknya lah. Dah segini dulu dan see you. Capek